Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam bimbingan teknis daring pemanfaatan Google Form dalam pengumpulan data. BIMTEK ini merupakan salah satu upaya LPMP NTB memberikan layanan bagi para PTK selama masa physical distancing untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan membahas tema tentang pertanyaan bersyarat atau kita sebut juga pertanyaan penentu dalam pengumpulan data yang disusun melalui Google Form. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertanyaan yang dikelompokkan menjadi dalam kelompok yang dikelompokkan dalam tema atau instrumen yang dipenggal menjadi halaman-halaman seperti halaman buku. Kali ini kita akan menggunakan ketentuan pertanyaan berkelompok itu untuk membuat instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan bersyarat atau penentu. Apa yang disebut dengan pertanyaan bersyarat atau penentu? Pertanyaan bersyarat atau penentu itu pertanyaan yang dibuat untuk menentukan apakah responden itu menjawab pertanyaan berikutnya atau tidak. Saya ulang, bahwa pertanyaan bersyarat atau penentu itu untuk menetapkan apakah responden akan menjawab pertanyaan berikutnya atau tidak. Artinya ada pertanyaan yang tidak harus dijawab oleh responden itu karena bukan merupakan pertanyaan untuknya, sehingga dia perlu melompat. Nah, untuk melompati pertanyaan itu kita buatlah pertanyaan penentu atau bersyarat tersebut. Untuk bisa melakukan itu, paling tidak kita perlu mengingat 5 hal sebagai ketentuannya, sebagai syaratnya, yaitu pertanyaan bersyarat hanya bisa dibuat untuk instrumen yang telah dibuat dalam kelompok-kelompok, dalam bagian-bagian, dalam sesi-sesi, sehingga tampak menjadi halaman-halaman. Jadi dia akan menjawab halaman berikutnya atau tidak menjawab halaman berikutnya tergantung pada pertanyaan penentu ini, pertanyaan bersyarat ini. Nah, harus diingat kemarin ketika membahas pertanyaan berkelompok, bahwa ketika membuat pertanyaan berkelompok tidak harus dalam satu bagian, dalam satu kelompok itu pertanyaannya banyak. Bisa saja pertanyaan itu hanya satu, bahkan hanya berisi pernyataan atau ilustrasi atau deskripsi. Kemudian yang kedua, syarat sebuah pertanyaan menjadi pertanyaan bersyarat atau penentu adalah pertanyaan itu harus dalam bentuk pilihan ganda. Ini syarat mutlaknya, harus dalam bentuk pilihan ganda. Artinya ketika dia menjawab A, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika dia menjawab B, akan lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, seterusnya. Kemudian pertanyaan bersyarat ini tentu saja akan memengaruhi data yang terkumpul. Semakin banyak pertanyaan bersyarat yang dibuat, maka akan semakin memengaruhi data yang terkumpul, kompleksitas data yang terkumpul, sehingga memerlukan usaha lebih dalam menganalisisnya. Baik, supaya lebih gamblang, lebih gampang, mari kita langsung saja praktek bagaimana membuat pertanyaan itu dan bentuknya seperti apa. Saya berikan contoh dulu Bapak Ibu. Tadi disampaikan bahwa dalam mengelompokkan pertanyaan tidak harus kelompok itu
berisi pertanyaan yang banyak. Bahkan bisa jadi tidak berisi pertanyaan, cukup berisi deskripsi. Contohnya ini, ada instrumen, itu ada 13 bagian, ada 13 kelompok, ada 13 halaman. Halaman pertama atau bagian pertama itu hanya berisi ilustrasi, hanya berisi deskripsi, gambar, bukan pertanyaan. Ini boleh seperti ini. Jadi bagian halaman pertama kita menjelaskan maksudnya instrumen apa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk deskripsi, kalimat. Ya, coba kita preview biar kelihatan. Oke. Nah, ini halaman pertama, monitoring proses belajar di rumah, isinya hanya gambar, yaitu penjelasan kenapa dilakukan monitoring, prosesnya apa, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bukan pertanyaan, ini hanya informasi umum. Kemudian kita klik berikutnya. Ya. Ini jenis respondennya. Ada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua siswa, dan siswa kabupaten. Nah, biasanya pada bagian jenis responden ini adalah informasi yang secara umum ada, sehingga perlu diletakkan pada bagian awal. Apapun jenis respondennya, maka kita cantumkan menanyakan kabupaten, jenis kelamin, kemudian satuan pendidikannya, nama sekolahnya. Ini kan informasi umum. Jadi semua responden ditanyakan tentang ini. Nah, karena respondennya ini banyak, tentu saja ada instrumen yang memilah pertanyaan sesuai dengan jenis responden. Ketika memilih guru, maka nanti pertanyaannya akan berbeda dengan kepala sekolah, berbeda dengan pengawas sekolah, berbeda dengan orang tua siswa. Nah, untuk menentukan itu, ketika instrumennya menjadi satu, maka kita buatlah namanya pertanyaan bersyarat atau pertanyaan penentu. Ya. Oke, mari kita praktekkan. Coba kita pilih jenis responden guru. Kabupaten Kota Mataram, pria, SD, nama sekolah, LPMP NTB. Berikutnya, tadi kita pilih guru. Oke. Nah, langsung keluar responden guru dan kepala sekolah. Coba kita kembali. Kita pilih pengawas sekolah. Maka keluar responden pengawas sekolah. Ya. Kita bandingkan. Pada pengawas sekolah yang ditanyakan adalah nama sekolah binaan, kemudian apakah guru di sekolah binaan Anda memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Kita cek ke guru. Tadi pertanyaannya apa isinya? Oh, jenis PTK sama apakah Anda atau guru di sekolah Anda memfasilitasi. Nah, ada perbedaan pertanyaan yang diberikan kepada responden guru dan kepala sekolah dan yang diberikan ke pengawas sekolah. Mari kita cek. Kalau orang tua siswa, apa saja yang ditanyakan ke orang tua siswa? Ya. Nah, ditanyakan kelas anaknya. Ya, ditanyakan kelas anaknya. Ya. Baik. Kita kembali. Ini praktek saja dulu. Kita pilih guru. Lanjut.
Kemudian gurunya apakah guru kelas, mata pelajaran, atau kepala sekolah, ya misalnya kita guru mata pelajaran. Nah, instrumen ini adalah menggali informasi apakah sekolah atau guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk mendukung belajar di rumah bagi siswa. Kan ada sekolah atau guru yang tidak melaksanakan, ada guru yang melaksanakan. Maka ini ada pilihan, ya atau tidak. Ketika kita pilih ya, maka nanti akan berlanjut ke pertanyaan di mana guru tersebut melaksanakan. Kemudian yang tidak akan berlanjut ke pertanyaan guru tersebut tidak melaksanakan. Mari kita contohkan ya. Nah, pertanyaannya ini, kapan kegiatan belajar di rumah dilaksanakan? Dasar pelaksanaan belajar di rumah. Ini kan kalau melaksanakan. Ya, ini kalau melaksanakan, maka ditanya rincian pelaksanaannya seperti apa. Kalau kita pilih tidak, maka pertanyaannya yang muncul adalah alasan guru tidak memfasilitasi kegiatan belajar di rumah. Nah, berbeda dengan ketika memilih iya tadi, pertanyaannya banyak. Nah, itulah fungsinya pertanyaan penentu ini, pertanyaan bersyarat ini, untuk menentukan apakah responden itu akan menjawab pertanyaan tertentu atau tidak. Nah, untuk dia melompati pertanyaan itu, maka kita buatlah pertanyaan yang mengarahkan, pertanyaan penentu, pertanyaan bersyarat. Contoh lain misalnya, ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, pertanyaan penentu ini dimungkinkan untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi banyaknya instrumen yang beredar. Tadi jumlah jenis respondennya itu ada guru, orang tua siswa, pengawas sekolah, dan kepala sekolah pada tema yang sama, yaitu menanyakan tentang belajar dari rumah, proses belajar dari rumah. Jadi respondennya dipilih guru, siswa, dan seterusnya. Kalau kita pecah responden untuk siswa sendiri, responden untuk orang tua sendiri, responden untuk guru sendiri, responden untuk pengawas kelas sendiri, kan ada banyak instrumen, sehingga nanti mungkin di lapangan akan bingung respondennya. Bisa jadi instrumen yang isinya relatif sama itu akan menyasar juga responden yang tidak bersesuaian. Maka kita buat dalam satu instrumen, tinggal mengatur apakah pertanyaan itu dijawab atau tidak. Nah, contoh yang lain Bapak Bu yang lebih sederhana, kemarin kita pakai untuk mendata peserta bimbingan teknis Google Classroom sebagai moda pembelajaran dalam jaringan. Kita coba. Nah, ini pertama-tama misalnya nama peserta, mazaya, peserta guru, jenjang sekolah SMP, LPMP NTB, jenis kelamin, harus ada pria, harusnya ada 01 berikutnya. Ya. Apakah data yang Anda isi sudah benar? Yakin? Cek ulang. Kalau yakin, maka muncul pilihan kirim. Kalau kembali, coba cek ulang. Berikutnya, diminta melakukan pengecekan ulang. Nah, inilah yang disebut dengan pertanyaan bersyarat atau penentu. Lantas, bagaimana cara membuat pertanyaan seperti itu? Bagaimana cara kita
menetapkan atau membentuknya, kita praktek pada contoh ini. Kabupaten kota, nama peserta, jenis peserta, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, jenjang sekolah, SD. Oh, jenis kelamin, ini harusnya ada perempuannya. Perempuan kita tambahkan. Nomor WA, konfirmasi data pribadi. Ya. Ya. Oke. Ini pendaftaran. Misalnya kita ingin membuat satu bagian dulu. Ya. Namanya misalnya yang namanya ya. Kita buat pertanyaan seperti ini. Ya. Apakah Anda yakin akan mendaftar? Yakin? Tidak. Nah, ini kan ada pertanyaan. Ini kita pindah aja. Ya. Ini misalnya. Ini perlu kita tanyakan misalnya untuk meyakinkan bahwa pendaftar itu benar-benar serius untuk mengikuti kegiatan atau tidak, karena ada pengalaman ketika dibuka pendaftaran ada saja yang iseng ikut mendaftar, tapi ketika pelaksanaan kegiatan sudah dimulai keluar tidak serius mengikuti. Maka di sini kita pastikan apakah dia yakin atau tidak akan mengikuti bimbingan teknis Google Classroom misalnya. Tentu saja pertanyaan ini ada konsekuensinya. Ketika dia menjawab yakin, maka ada tindak lanjutnya. Ketika dia tidak menjawab tidak, maka ada tindak lanjut pertanyaannya. Inilah yang kita sebut dengan pertanyaan penentu ini, pertanyaan bersyarat ini. Oke, bagaimana caranya supaya ketika responden menjawab yakin, maka dia akan lanjut ke bagian 2. Ya kan? Kalau yakin kan dia harus mengisi data respondennya, data pesertanya. Ya, kita ganti aja data peserta. Ya. Saya ulang, ketika dia menjawab yakin, maka dia akan berlanjut ke bagian 2, mengisi data peserta. Kalau dia menjawab tidak, maka kita langsung oper dia ke bagian akhir. Konfirmasi pendaftaran. Anda yakin tidak ingin mendaftar? Yakin, tidak yakin. Misalnya. Nah, caranya pada bagian pertanyaan penentu ini kita setting dia harus dijawab. Kemudian ada titik 3. Nah, ada pilihan buka bagian berdasarkan jawaban. Buka bagian berdasarkan jawaban. Ini yang harus dipilih. Ya.
buka bagian berdasarkan jawaban. Ini yang diklik. Artinya, ketika ini diklik, maka bagian yang dituju akan muncul. Ketika dia menjawab yakin, bagian berikutnya akan muncul. Bagian tahapan berikutnya akan muncul. Kita klik ini. Nah, langsung dia diarahkan. Kalau menjawab yakin, maka akan muncul lanjutkan ke bagian 2. Kalau dia menjawab yakin. Kalau menjawab tidak, maka langsung kita oper ke bagian 4. Konfirmasi data pendaftaran. Nah, kita cek coba. Pendaftaran peserta BIMTEK Google Classroom sebagai media moda pembelajaran dalam jaringan. Peserta calon pendaftar akan membaca ini pertama. Apakah Anda yakin akan mendaftar? Ini untuk memastikan peserta itu harus yakin betul bahwa ketika mengikuti kegiatan ini, maka dia secara sadar mengikutinya. Ketika dia memilih yakin, maka akan muncul permintaan untuk mengisi kabupaten, mengisi nama peserta, mengisi data pribadi lah semua. Tetapi kalau dia menjawab tidak, maka langsung mengarah ke bagian akhir. Anda yakin tidak ingin mendaftar? Yakin, tidak yakin. Nah, nanti ini akan kita buatkan lagi pertanyaan penentu. Kalau dia menjawab yakin, maka dia akan kembali ke awal misalnya. Kalau dia menjawab tidak yakin, maka kita arahkan dia untuk keluar. Tidak perlu mendaftar. Oke, kembali. Menjawab yakin. Berarti kita harus mengisi biodata ini. Nama peserta saya, ini peserta guru dan sekolah SMP, instansi LPMP NTB, perempuan, nomor WA diminta. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman. Kalau ada deskripsi seperti ini, agar dibaca secara seksama, karena deskripsi ini ditulis untuk memberikan penjelasan kepada responden apa sebenarnya isi atau maksud dari instrumen, bukan hanya dipampang kemudian dilewati, karena sering begitu, dia hanya langsung fokus ke jawaban tapi tidak membaca deskripsinya apa. Ya, setelah melakukan pendaftaran, Anda akan bergabung dengan grup WA BIMTEK Google Classroom. Tautan, nah ini kan ada informasi. Tautan untuk bergabung dengan grup WA tersebut berada pada bagian bawah informasi setelah Anda melakukan pengiriman data. Nah, ini sering tidak dibaca oleh para pendaftar, sehingga dia hanya mendaftar, lupa melakukan pendaftaran di grup WA. Oke. Nah, kemudian ada konfirmasi kebenaran data pribadi. Ini perlu dilakukan karena sering terjadi pendaftar itu ada yang dia lupakan misalnya. Udah mendaftar lagi. Dia perbaiki, bahkan ada yang mendaftar sampai 3 sampai 4 kali. Nah, itu perlu dibuatkan pertanyaan seperti ini. Apakah data yang Anda isi sudah benar? Nah, kalau dia belum yakin, maka diminta untuk cek ulang. Cek ulang, maka akan muncul ke pertanyaan sebelumnya. Kembali ke awal. Kalau dia yakin, maka tinggal kirim. Nah,
Contoh lagi Bapak Ibu. Saya ulang, biasakan kita membaca setiap apa yang ada pada instrumen supaya kita tidak kehilangan informasi yang penting. Kasus kemarin pada saat melakukan pendaftaran ini kita menautkan alamat untuk bergabung dengan grup WA. Nah, informasi ini banyak yang tidak membaca. Ketika dia kirim langsung keluar dari HP atau dari laptopnya. Nah, sering karena dianggap basa-basi lah informasi bagian akhir. Terima kasih data Anda telah terkirim. Itu dianggap basa-basi. Padahal itu harus dibaca sebenarnya. Itu penting untuk dibaca. Nah, banyak yang WA, Japri, kenapa saya tidak masuk dalam grup WA dan seterusnya. Nah, kita jawab di informasi sudah ada disampaikan untuk bergabung dengan grup WA. Maka data sudah terkirim. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mantap saya ulang, untuk membuat pertanyaan penentu atau pertanyaan bersyarat supaya responden itu kita arahkan untuk menjawab ke pertanyaan yang bersesuaian dengan jenisnya, maka kita perlu membuat pertanyaan ini. Ya. Nah, nanti yang muncul di file Excel-nya adalah contoh yang ini, ketika dia pilih guru, maka nanti yang muncul di file Excel adalah semua pertanyaan guru, pertanyaan untuk pengawas sekolah, untuk orang tua siswa, itu file Excel-nya akan kosong. Ya, file Excel-nya akan kosong. Baik, saya tunjukkan sekalian. Untuk pertanyaan bersyarat itu file Excel-nya seperti apa ketika ada pertanyaan yang dilompat. Karena ada pertanyaan dilompat, tentu saja isinya pun akan kosong. Oh, ini saja. Ya, nih. Nah, sebagai contoh, jenis respondennya adalah guru. Ya, agak lama, ditunggu sebentar. Jenis respondennya adalah guru, maka nanti pada bagian Excel ada bagian kolom yang kosong, tidak ada datanya. Itu artinya pada kolom itu bukan merupakan bagian guru untuk dijawab. Nah, ini ada yang kosong. Maka yang kosong-kosong ini bukan pertanyaan untuk guru. Ya, jenjang kepengawasan berarti pertanyaan untuk pengawas. Maka dia kosong. Sehingga nanti pada saat kita mengolah data Excel, maka kita harus memilah mana pertanyaan untuk guru, mana untuk pengawas sekolah, dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih. Semoga bisa digunakan untuk menyusun instrumen yang bersesuaian dengan tugas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.